Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Oke. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Ya, pemerintah bisa Ya, berganti. tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh tuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Udah cukup liar ya jawabannya. Bicara masalah Indonesia, Indonesia ini milik kita semuanya, milik semua, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Indonesia milik kita semua. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Ya. Nah, tapi saya jawab secara umum saja. Ya. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh, tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Intinya tawassut, kita itu berada di tengah. Yakni jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Oke. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati, Kehilangan objek. tuli hati. Iya. Yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu termasuk misalnya soal periodisasi jabatan presiden, ada perpanjangan masa presiden, ya, termasuk begitu banyak sebenarnya yang tidak pas. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman juga tidak mungkin tidak hanya berhenti pada titik mundur, jatuhkan atau kemudian bicara soal perbuatan tercela, tapi juga mengawal geliat para politisi di balik amandemen ini. Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu karena kemudian membuka kesempatan untuk melakukan apa, bahkan bukan sekedar bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi alat lobby kepentingan, menawarkan sesuatu yang harus dibeli dengan harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Udah sekian lama sebenarnya saya ingatkan. Saya ingat berkali-kali misalnya di ILC saya sudah bicara soal bahayanya kutukan periode kedua, the curse of second term. Kalau kita baca misalnya the curse of second term. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa Iya, keluarkan tanda keputusan. tangan. Ya. Singkat di kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, ya, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Oke. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take. Jokowi bisa jadi kingmaker dahsyat di pemilu 2024. Pengamat, biasanya presiden yang turun jauhi capres, tapi Jokowi beda. Warta Ekonomi Jakarta, Presiden Joko Widodo disebut-sebut bisa menjadi kingmaker dahsyat pada pemilihan umum pemilu 2024. Hal ini dibeberkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan. Jayadi menyebutkan Jokowi yang tidak memungkinkan untuk mencalonkan lagi pada pemilu 2024 bakal memiliki andil besar dalam skema perpolitikan Indonesia. Dia juga menyatakan sesuai melepas jabatannya, Presiden Jokowi bakal mendekati salah satu calon presiden yang akan bertarung. Biasanya presiden yang turun akan menjauhi capres, tetapi dalam kasus Jokowi berbeda, ucap dia di Warung Wow KWB Jakarta Selatan Minggu tanggal 3 bulan 7 2022. Menurut Jayadi, Jokowi akan mendekati capres yang akan meneruskan proyek strategisnya, terutama soal IKN dan infrastruktur. Dia menambahkan, banyak yang khawatir jika nantinya proyek strategis Jokowi tersebut tidak dilanjutkan karena berbagai alasan.
Pengamat politik itu juga menjelaskan Jokowi harus meningkatkan lever atau daya tawarnya untuk menjadi kingmaker. Terlihat pada kemampuannya untuk mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis ekonomi yang besar, perang Rusia dan Ukraina, ungkapnya. Jayadi menyebut jika ekonomi dan infrastruktur di Indonesia berlanjut, Jokowi bisa meningkatkan daya tawarnya kepada PDI Perjuangan. Selain itu, apabila daya tawar Jokowi tinggi kepada PDIP, fungsi kingmaker akan lebih besar kepada dirinya karena pemilih utama mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari PDIP. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang terbilang masih cukup jauh tidak membuat para elit partai politik terus menjalin pertemuan semakin giat, hingga memunculkan sejumlah poros koalisi yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Beberapa nama tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden 2024 mulai bermunculan, di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Munculnya nama-nama yang akan bertarung di Pilpres 2024, isu kingmaker pun kembali merebak. Direktur Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan memandang seharusnya Presiden Joko Widodo masuk menjadi kandidat kingmaker Pilpres 2024. Mengingat Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi capres. Saya kira memang Pak Jokowi tidak mungkin lagi mencalonkannya. Wacana 3 periode tampaknya sudah cukup berat. Jadi, apa secara politik yang diperlakukan Pak Jokowi sekarang? Yang paling pokok adalah saya kira satu, bagaimana dia menjadi kingmaker, ucap Jayadi dalam diskusi Total Politik di Jakarta Minggu tanggal 3 bulan 7 2022. Jayadi menambahkan, biasanya sosok incumbent atau pertahanan cenderung menjaga posisi kepada siapapun kandidat calon presiden nantinya. Tetapi untuk posisi Jokowi seharusnya berbeda, karena perlunya peran pemerintah dalam menentukan sosok kandidat yang tepat. Pasalnya, sosok kandidat Capres 2024 yang tepat berkaitan dengan dua hal. Pertama, soal sejumlah progres pertama proyek strategis yang menjadi warisan politik dari pemerintah saat ini. Karena orang khawatir kalau dilanjutkan orang yang dianggap tidak mengerti betul apa-apa yang diinginkan Jokowi, proyek strategis tidak berlanjut dengan berbagai alasan, ucapnya. Kedua, sosok Jokowi seharusnya bisa menjadi kingmaker karena telah memiliki pengaruh memenangkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Roby Nasution. Meski Jokowi bukan sosok pimpinan parpol secara struktural, Jayadi menambahkan kemampuan Jokowi mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis juga bisa menjadi daya tawar peluang sebagai sosok kingmaker nantinya. Untuk itu, menjadi kingmaker bagi Jokowi yaitu meningkatkan leverage yang daya tawarnya itu ada di kemanapun dia mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis ekonomi itu, ungkap Jayadi. Menurutnya, jika sosok Jokowi berhasil menjadi kingmaker saat Pilpres 2024, nanti akan berdampak kepada PDIP. Makin baik daya tawar Pak Jokowi, makin tinggi kan PDIP. Karena kalau daya tawar PDIP makin tinggi, maka fungsinya kingmaker akan lebih besar kepada Pak Jokowi. Karena pilihan utama Pak Jokowi kan akan ke PDIP katanya. Bicara masalah Indonesia ini milik kita semuanya, milik semua, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Indonesia milik kita semua. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Nah, tapi saya jawab secara umum saja. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib
untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Intinya tawassut, kita itu berada di tengah. Yakni jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati, tuli hati. Iya, yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar.